lagi di Tips Bekerja di IT dengan saya Julian Alimin. Pada kesempatan kali ini, video ini saya ingin cerita sebetulnya tentang sesuatu yang terjadi di dalam ruangan ini. Ini adalah ruangan di mana biasanya para karyawan sering sekali sih mereka menghubungi saya, atau misalnya mereka ajak Skype atau yang lain. Nah, kemungkinan besar kalau ada yang tiba-tiba Skype atau chat atau WhatsApp atau SMS atau apalah itu dan bilang, "Pak Julian, saya bisa bicara sebentar tidak?" Pertanyaan balik saya, bisa di meja saya atau di ruangan? Lalu dia bilang, nggak enak Pak sama yang lain, di ruangan aja. Itu biasanya udah 70-80% kemungkinan orangnya itu mengajukan resign. Dan kalau orang yang mengajukan resign itu ya sebagai seorang manajer biasanya kita udah punya feeling lah, kelihatan dari gelagat kalau ada yang memang kelihatannya udah mulai nggak betah atau mencari gitu. Tapi kadang-kadang orang yang kita kira wah selama ini kerjaannya bagus, orangnya happy, ternyata dia tidak seperti itu gitu. Nah, yang harus disadari bahwa rasanya tidak ada perusahaan di mana harapan dari setiap pemilik perusahaannya seingin agar semua orang bekerja di sini seumur hidup hingga mereka meninggal atau sampai mereka pensiun. Ya, karena di dunia kerja itu kan ya atasan dengan bawahan, karyawan dengan perusahaan. Ini kan bukan perbudakan gitu. Dan saya sendiri punya prinsipnya itu sebenarnya cukup sederhana. Saya ingin selama kalian bekerja di sini dengan saya, kita maju bersama-sama, kita jalan bareng-bareng, kita pastikan dia bisa sukses bersama-sama gitu. Tapi kalau kamu merasa masa depan kamu tidak cocok di sini atau ada sesuatu yang mengganjal, ngobrol sama saya. Ngobrol, kita coba cari solusinya, dan kalau memang tidak ada solusinya ya saya bantu kamu untuk keluar dari sini dengan baik-baik. Nah, kalau misalnya karyawan sudah datang dan ngobrol bilang, "Pak, saya sudah dapat pekerjaan yang baru," menurut saya sih itu udah saat yang, anggap lagi nih, kalau kita bicara pekerjaan itu seperti pernikahan, andaikan suatu saat pasangan kamu datang ke kamu dan bilang, "Saya saat ini udah sama si udah gak cocok lagi sama kamu," itu kondisinya tuh udah parah gitu. Bayangin istri kamu atau suami kamu atau pacar kamu datang, "Kayaknya kita udah gak bisa bersama, saya udah memutuskan ingin hidup dengan si Tommy aja," gitu. Itu adalah sebuah bom yang kalau terjadi sudah tidak bisa ditanggulangi lagi gitu. Harapan saya sih kalau kalian sudah tidak betah, kalian ngomong gitu, bilang, "Pak, kayaknya pekerjaan ini kurang cocok dengan saya," gitu. Atau, "Pak, kayaknya sih saya bisa melakukan lebih dari ini, bisa tidak kasih saya kesempatan yang lain atau kasih saya job desk yang lain?" Itu yang bagus gitu. Atau misalnya merasa dalam hal project saya nggak cocok, bisa nggak saya pindah ke tim ini atau pindah ke development atau yang lain. Nah, itu berarti karyawannya, timnya dia masih pengen kerja di sini, dia masih pengen menjadi bagian dari keluarga. Tapi kalau yang tadi, ya berarti kan dia udah mencari, mungkin dia udah tekan kontrak, lalu dianya udah siap untuk cabut gitu. Lalu biasanya kalau mereka cerita kayak gitu ya saya coba dengar dulu. Harapan saya gini, saya sebagai seorang atasan, harapan saya kalau misalnya ada orang yang bilang ke saya, "Pak Julian, ya oke lah, mungkin pastinya saya kecewa karena dia nggak ngomong dulu, sudah mencari kerja." Tapi kalau ternyata dia sudah ngomong dulu atau kondisinya memang sudah bilang dia punya pekerjaan lain, dia akan bilang, "Pak, saya dapat pekerjaan di perusahaan yang satu lagi, gaji saya itu 100% atau 200% lebih besar, atau kesempatannya sesuai dengan bidang saya. Wah, sayanya seneng, oke. Semoga ini bagus buat kamu," gitu. Saya turut bahagia. Tapi kalau misalnya nih, "Pak, saya pindah ke perusahaan lain, pekerjaannya sama, mungkin perusahaannya belum stabil, masih startup, naik gajinya 10%, ya di bawah 20%, saya justru khawatir gitu. Yang mana tadinya dia di sini sudah permanen, lalu dia pindah ke perusahaan lain.
dimana belum tentu masa depan untuk jangka panjangnya itu bisa baik. Oke lah kalau dianya masih muda, tapi kalau sudah mulai tapi kalau dia udah tidak muda gitu, dan hal-hal seperti itu malah menjadi beban buat saya. Saya ingat waktu itu ada salah satu karyawan saya, dia mengajukan resign, lalu saya bilang oke, kamu pindah kemana? Lalu dia cerita bahwa dia diterima di perusahaan outsourcing, untuk ditempatkan di perusahaan lain lagi gitu. Iya, gajinya naik, tapi pengalaman saya untuk di dunia IT, bila kamu kerja di perusahaan outsourcing sebagai tenaga outsource, kemungkinan untuk kamu bisa menjadi pegawai permanen itu sangat kecil sekali gitu. Dan saya justru, wah jangan seperti itu gitu. Lalu dibilang bahwa di perusahaan outsourcing itu ada penalti karena saya udah tekan kontrak. Kalau misalnya saya tidak jadi bergabung, saya diminta untuk bayar 150 juta. Wah, ini perusahaan ngaco banget. Orang yang belum bekerja 1 jam pun, tapi dia sudah disuruh untuk membayar biaya tidak jadi gabung sebesar 100 atau 150 juta. Alasannya karena sudah tekan kontrak. Dan saya bilang, ya udah, menurut saya nggak usah diambil. Jelaskan bahwa kamu tidak jadi bergabung, jelaskan bahwa kamu tidak punya uang. Kalau kalian ingin mengirim seluruh armada pengacara kalian untuk menyuruh saya bayar 150 juta, silahkan, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Dan dia akhirnya di email ke mereka yang nggak seneng, mengancam akan mengirim pengacara, tapi akhirnya tidak dilakukan. Tapi poin saya adalah, kalau misalnya kalian pindah dari tempat kalian bekerja sekarang ke perusahaan lain, di mana masa depannya belum tentu lebih baik, mendingan jangan. Kalau hanya untuk naik gaji 10-15%, tapi kalian tidak tahu apakah setahun 2 tahun lagi kalian masih punya pekerjaan di sana, mendingan jangan gitu. Masih banyak kesempatan-kesempatan lain yang lebih baik. Mendingan kalian tingkatkan dulu skill kalian di perusahaan kalian saat ini gitu. Nah, kalau memang kalian ingin mencari pekerjaan lain, saran saya carilah pekerjaan yang lebih baik. Apa sih pekerjaan yang lebih baik? Menurut saya ada 3 faktor yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian jadikan sebagai perhitungan apakah pekerjaannya lebih baik atau tidak. Pertama, masalah gaji. Kalau gajinya hanya naik 5, 10, 15%, sedangkan di tempat kalian sekarang kondisinya sudah jelas bahwa ada kenaikan mungkin setiap tahunnya 10%, mendingan kalian bertahan. Gitu. Dan sering juga saya lihat orang dia pindah ke perusahaan lain, naik gajinya mungkin 20% atau 25%, tapi ada satu hal yang tidak dia sadari. Pada saat di perusahaan dia saat ini, pajaknya dibayar oleh perusahaan net. Ternyata di perusahaan sana gajinya dibayarnya gross. Jadi walaupun gajinya lebih besar, pada saat sampai di dia naiknya sebetulnya cuma 5% gitu. Dan ini orang-orang yang sering kaget nih. Kalau misalnya gaji itu dibayar pajaknya gross, begitu mereka terima THR atau bonus mereka kaget. Kok THR-nya tidak 1 kali gaji? Karena pemotongannya beda. Kalau di perusahaan yang pajaknya dibayar oleh karyawan sendiri gitu. Jadi hal itu harus kalian perhatikan kalau mencari pekerjaan lain. Kedua, apakah secara career path-nya itu bisa menjadi lebih baik gitu. Kalau iya memang kalian stagnan di pekerjaan di perusahaan sekarang, di perusahaan satu lagi sudah jelas atau tidak untuk career path-nya. Kalau ternyata tidak, atau misalnya kalian pindah ke end user misalnya, tapi pindah ke end user-nya itu sebagai support untuk bagian yang kalian pegang. Contohnya, kalian tadinya bekerja di perusahaan pembuat aplikasi rumah sakit. Lalu setelah itu kalian pindah ke end user, kalian naik gaji. Tapi di sana kalian lihat nggak ada path-nya, karena pekerjaan kalian hanya untuk memaintain aplikasi rumah sakit yang tadinya mungkin diimplementasikan oleh perusahaan kalian. Gitu. Kalau kalian tidak punya skill lebih untuk bisa loncat,
dari menjadi seorang operator atau admin dari perusahaan rumah sakit tadi untuk menjadi ya mungkin manajer IT di perusahaan tersebut, itu biasanya sangat sulit gitu. Jadi hal seperti itu juga harus diperhatikan. Ketiga, apakah ada jaminan permanen? Ini sesuatu kenapa yang tadi saya bilang harus berhati-hati, bukan berhati-hati ya, kalau kalian pindah ke perusahaan outsource. Kalian pindah ke perusahaan outsource, dan dari perusahaan outsource kalian di-outsource-kan ke perusahaan lain. Kemungkinan untuk kalian menjadi pegawai permanen biasanya sangat kecil sekali gitu. Dan kadang-kadang kalian mendapatkan kontrak pertama, lalu pindah ke kontrak kedua. Setelah itu dari pemerintah kan tidak boleh lebih dari 2 kali kontrak. Kalian dihentikan, disuruh resting period dulu 1 atau 2 bulan, lalu kalian bergabung lagi. Ya harapannya sih jangan seperti itu gitu. Dan waktu itu pas saya jelaskan hal ini ke salah satu karyawan yang waktu itu ingin mengajukan resign ke perusahaan outsource, dia akhirnya tidak jadi resign gitu. Nah, jadi yang ingin saya tekankan, tapi ada juga karyawan yang tetap resign. Ya harapan saya kalau mereka resign, ya masa saya harapin kalau mereka udah resign hidup mereka jadi sengsara karena nggak bekerja sama kita. Itu kan nggak manusiawi. Harapannya ya semoga mereka sukses dan baik di sana. Jadi ingin saya sampaikan, kalau memang kalian memutuskan untuk pindah pekerjaan, pastikan 3 faktor tadi kalian perhitungkan. Kenapa? Agar kalau kalian pindah, karir kalian membaik. Dan satu lagi, kalau memang kalian memang masih memiliki hubungan baik dengan atasan, pastikan kalian melakukan komunikasi gitu. Masih lebih baik kalau kalian bilang ke atasan, hey, kayaknya saya kurang berkembang di sini, kita bisa lakuin apa loh? Tunjukkan bahwa kalian memang memiliki kemauan, keinginan untuk bisa berkembang, daripada diam aja lalu tahu-tahu udah cari pekerjaan. Ya tantangan baru, tapi tantangan baru itu tidak selalu harus di luar. Kira-kira itu tips berkarir di IT untuk episode kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau punya ide untuk konten lainnya, silahkan ditulis di bagian komen di bawah. Lalu kalau belum subscribe, tolong subscribe, dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.